Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Grobogan, saya Yela Senawati dan rekan saya Marlina Idayanti, rekan saya lagi Anissa Tunjaro akan melaksanakan praktek coaching. Saya Yela Senawati sebagai supervisor dan rekan saya Marlina Idayanti sebagai coach dan Ibu Anissa Tun sebagai coaching. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Yela. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik ya. Oh iya Bu, hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya? Betul sekali. Nah, sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Ibu melakukan proses coaching. Boleh kan Bu? Boleh sekali Bu. Baik. Jadi gini ya Bu ya, nanti pada saat Ibu melakukan coaching, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai rubrik yang ada. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot, lalu kata kunci yang disampaikan oleh coachee serta jawaban yang disampaikan oleh coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Jangan lupa juga ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching ya, yaitu ada kemitraan proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi ya Bu ya. Gini ya Bu, dalam proses coaching nanti, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan proses coaching ini nanti? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya capai adalah kompetensi inti sebagai seorang coach yang baik harus punya 3 kompetensi ya Bu. Yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, baik sekali ya Bu ya. Jadi dalam proses coaching nanti harus memenuhi 3 kompetensi tersebut. Ya. Dari 3 kompetensi tadi, ada yang ingin sekali Ibu kembangkan, yaitu apa Bu? Baik, dari 3 kompetensi inti tadi ada 2 Bu yang ingin saya prioritaskan atau dibuat spesifik lagi. Yang pertama adalah mendengarkan aktif dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena saya rasa 2 kompetensi itu yang paling utama yang harus dimiliki oleh seorang coach. Oh iya, baik sekali ya Bu ya. Jadi ada 2 hal yang ingin Ibu kembangkan. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dari coaching ini itu apa? Jadi saya ingin coaching saya nanti itu mendapatkan suatu solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Itu Bu. Ya. Jadi indikatornya sudah jelas ya Bu ya. Ya. Ketika Ibu nanti melakukan coaching, Ibu ingin mengembangkan kompetensi yang dimilikinya, kemudian nanti si coachee dapat menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya. Baik Ibu Ida, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan praktek coaching, semoga sukses dan nanti di lain kesempatan kita dapat ngobrol kembali. Begitu ya Bu ya? Terima kasih sekali Bu Yela. Sama-sama. Selamat siang. Siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Kalau kabar Bu Ida sendiri, Saya juga
Bu, katanya Bu Anis ingin berbincang-bincang dengan saya hari ini. Iya Bu, sesuai yang apa yang saya sampaikan kemarin, bahwa hari ini saya ingin mengutarakan sesuatu terkait pembelajaran saya. Oh, jadi Bu Anis ingin saya melakukan coaching ke Bu Anis, begitu kan? Betul Bu. Eh, bisa dikatakan seperti itu Bu. Maaf, saya minta waktunya sebentar. Tidak masalah Bu, saya hari ini loh enggak. Ini apa yang ingin Ibu bicarakan ke saya hari ini? Begini Bu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam membimbing siswa agar siswa dapat mencapai pembelajaran dengan baik. Jadi tujuan coaching Bu Anis kali ini adalah untuk meningkatkan kompetensi dari Bu Anis ya dalam pembelajaran seperti itu ya. Lalu apakah Bu Anis sudah membuat rencana untuk coaching hari ini Bu? Insya Allah seperti itu. Seperti apa rencananya? Saya sudah menyiapkan data-data buku dan buku catatan untuk mencatat hal-hal penting nanti. Untuk apa Bu Anis menyiapkan rencana tersebut? Agar saya dalam menganalisis masalah sehingga dalam menganalisis tersebut saya tidak salah sehingga saya mendapatkan solusi yang benar dan tepat Bu. Sepertinya rencana Bu Anis sudah matang sekali ya Bu ya. Apa saja yang Bu Anis persiapkan? Tidak, saya akan menyiapkan data-data penting tadi ya. Semoga saya mendapatkan pencerahan setelah diskusi ini. Bagus sekali. Baiklah, sekarang kita pahami permasalahan yang Ibu hadapi saat ini. Apa Bu permasalahan dari Bu Anis sebetulnya? Begini Bu Ida, jadi saya sudah 2 tahun ini ya mengajar di kelas 4 ya, dan dari adanya peralihan kurikulum yang awalnya kurikulum ke-13 dan sekarang saya memahami strategi apa yang tepat untuk mengajar di kurikulum Merdeka ini, khususnya di kelas 5 pada pembelajaran IPA. Kelas 5? Kelas 4 Bu, karena pembelajaran IPA ini di kurikulum Merdeka itu kan jadi satu atau terintegrasi gitu. Selama setengah tahun ini tahun pelajaran 2023-2024 ya Bu ya. Nah, selama kelas 4 itu kan sudah melaksanakan kurikulum Merdeka sejak 2 tahun yang lalu ya, kalau tidak salah di SD-nya Bu Anis. Selama 2 tahun ini apa yang sudah Ibu terapkan di kelas dalam pembelajaran IPAS tersebut? Ya, saya sudah berusaha untuk menggunakan metode pembelajaran PPR, metode inquiry. Terkadang saya juga menggunakan game-game edukatif, namun anak-anak sepertinya masih kurang bisa menyerap materi dengan baik. Dengan menggunakan skala 1 sampai 10, di angka berapa ketercapaian pembelajaran IPAS di kelas itu yang sudah diterapkan selama ini? Sepertinya di angka 5 Bu, dan ini yang menjadikan saya tertantang untuk meningkatkan kompetensi saya dalam mengajar. Seperti itu. Kalau di angka 5 berarti ada hambatan atau kendala dalam pembelajaran IPAS tersebut ya Bu ya? Iya Bu, mungkin saya kurang mengeksplor kemampuan siswa
dan kurang memberi rangsangan pada siswa untuk mendapatkan materi kelas tersebut. Itu mungkin Bu Ani sudah punya solusi untuk mengatasinya, namun masih ragu-ragu dalam mengimplementasikan rancangan tersebut. Nah, apa sebetulnya yang sudah Bu Ani rencanakan untuk meningkatkan hasil dari pembelajaran IPAS di kelas Bu Ani tadi? Iya Bu, saya memang masih agak ragu-ragu dengan langkah yang akan saya ambil untuk mengatasi hambatan tersebut. Saya sebetulnya ingin menghidupkan kelas saya agar terjadi pembelajaran yang aktif. Ketika saya bertanya, anak bisa menjawab. Ketika saya diajak berdiskusi, anak mampu berdiskusi dengan baik dengan temannya. Dan beberapa siswa sudah terlihat aktif ketika saya memberikan materi berupa tayangan video pembelajaran. Ketika diskusi pun juga begitu. Ada yang aktif dan ada yang kurang aktif, bahkan ada yang hanya menggantungkan diri pada temannya saja. Saya pernah juga melakukan yang namanya pembelajaran kontekstual Bu, di dalam kelas, dan itu sudah saya laksanakan, dan alhamdulillah anak-anak ternyata dengan pembelajaran kontekstual di kelas waktu itu materinya terkait bagian-bagian unggulan ya Bu, itu anak itu cenderung lebih senang, lebih suka, dia bisa mengeksplor kemampuannya dengan apa yang dia lihat di lingkungan sekitar, dan dia bisa mendapatkan pengetahuan juga dengan sharing dengan teman, dan juga sudah ada buku yang mereka baca sebelumnya. Jadi anak-anak, kalau saya lihat di kelas saya itu memang pembelajaran kontekstual atau yang nyata bagi siswa itu sangat direspon dengan baik anakku. Jadi dia bisa belajar dengan lingkungan sekitar, meskipun di sekolah saya itu ya lingkungannya ya memang kurang cukup luas, tapi alhamdulillah untuk materi bagian-bagian tumbuhan di situ baiknya juga sudah ada tumbuhan, berbagai tumbuhan jika ada di situ, anak bisa mengenal atau bisa menerapkan langsung proses pembelajaran tersebut. Tapi tetap masih ada hambatan yang ada di kelas ya Bu. Nah itu Bu, permasalahan di kelas itu terkadang kan seperti itu. Kita sudah memberikan dengan metode dan media pembelajaran yang menurut kita baik, menurut kita menarik, tapi masih ada beberapa siswa yang kurang respon dengan pembelajaran. Itu tadi ya Bu permasalahannya ya. Nah sekarang apa yang akan Bu Anis lakukan agar siswa atau beberapa siswa yang kurang respon dan kurang fokus tadi menjadi lebih fokus dan merespon apa yang kita berikan di kelas? Ya, saya sebetulnya punya ide, yaitu ingin mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi itu. Sepertinya dengan pembelajaran siswa, pembelajaran diferensiasi, kita akan tahu minat, kesenangan anak, dan apa yang dibutuhkan anak seperti itu Bu. Bagus sekali itu Bu. Berarti nanti Bu Anis akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Kalau boleh saya tahu, kan ada berdiferensiasi itu kan ada 3 macam ya Bu. Berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Yang mana yang akan Ibu terapkan di kelas ini? Iya, jadi gini, saya akan melaksanakan kemungkinan ketiga-tiganya, ada konten dan proses dan produknya. Seperti yang saya sampaikan tadi, salah satunya dengan pembelajaran kontekstual ya Bu Ibu. Jadi selain belajar kontekstual, ada juga yang sharing dengan teman, terus ada juga yang membaca buku, atau ya memang di sekolah kami ada buku paket yang bisa dipelajari, sehingga anak akan
nyaman sesuai dengan gaya belajarnya, apa yang dia sukai akan dilaksanakan. Untuk hasilnya silahkan bisa untuk hasil programnya bisa sesuai dengan keinginan anak. Misalkan yang suka menulis, dia akan mendeskripsikan bagian-bagian bunga yang dia atau tumbuhan yang dia jumpai. Sebagai untuk kinetiknya mungkin peserta akan bisa menjelaskan bagian-bagian tumbuhan yang ditemui di lingkungan tersebut. Bagus sekali. Apa sebenarnya yang menjadi hambatan dalam pembelajaran IPAS di kelas ini? Ya, itu Bu, mungkin mengeksplor kemampuan siswa dan kurang memberi rangsangan pada siswa, dan untuk memenuhi kebutuhan siswa itu saya itu merasa ketika melaksanakan pembelajaran tersebut dengan sesuai kebutuhan anak itu yang memang harus dilakukan ya Bu ya. Tapi terkadang itu tantangan yang saya hadapi, anak-anak itu merasa pembelajaran tersebut mungkin lebih enjoy dalam melaksanakannya. Bagus sekali Bu, rencana itu tadi ya, ingin menerapkan pembelajaran kontekstual ya Bu tadi ya Bu. Insya Allah luar biasa. Terima kasih Bu mohon dukungannya. Tentu saya akan mendukungnya Bu. Dan kapan Bu Anis akan melaksanakannya? Untuk pembelajaran IPAS itu di SJ saya itu ada 4 jam pelajaran, nanti bisa kalau nggak hari Senin dan di hari Rabu. Sesegera mungkin berarti ya Bu, lebih cepat lebih baik. Apa yang akan Ibu Anis persiapkan untuk melaksanakan rencananya tadi? Saya akan mempersiapkan materi dengan media yang berbeda. Saya akan menyiapkan video pembelajaran untuk siswa dengan gaya belajar masing-masing anak, dan juga akan pembelajaran kontekstual. Skala prioritas yang akan Bu Anis capai dengan pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berdiferensiasi tadi, kembali lagi dari angka 1, skala 1 sampai 10, kira-kira nanti akan mencapai di angka berapa Bu? Minimal 8, syukur-syukur bisa angka 9. Cita-cita yang sangat mulia itu Bu, harapannya bagus sekali. Semoga tidak ada gangguan yang berarti ya Bu dalam melaksanakan rencananya nanti. Misalnya ada gangguan, apa yang akan Bu Anis persiapkan untuk mengatasinya? Iya Bu, setiap rencana pasti ada gangguan. Namun saya sedang berantisipasi untuk meminimalisir segala gangguan di kelas saya. Selain menyiapkan materi, saya juga menyiapkan yel-yel dan lagu untuk mengatasi kebosanan siswa dalam belajar. Sepertinya rencana dari Bu Anis sudah matang sekali Bu ya. Saya hanya ingin melaksanakan pendidikan yang berpihak pada hidup. Siapa saja yang berperan dalam rencana itu nanti? Yang berperan yang pertama nanti ada kepala sekolah, yang kedua ada partner saya, yang ketiga ada siswa tentunya. Selain itu nanti saya juga minta bantuan pada partner atau pendamping saya untuk mengobservasi pembelajaran yang sudah saya laksanakan, supaya saya tahu bagaimana tingkat keberhasilannya dari pembelajaran yang telah saya ajarkan. Sekarang saya ingin tanya, komitmen apa yang Bu Anis ungkapkan, atau dalam rencana ini tentunya Bu Anis kan punya komitmen ya,
Nah, seperti apa komitmennya? Ya, saya akan menjalankan rencana sebisa mungkin dan semaksimal mungkin agar tidak terjadi kendala yang berarti jika nanti saya ada hambatan atau tidak sesuai harapan, saya akan mencoba mencari solusi dan rencana baru. Luar biasa semangatnya Bu Anis ini. Sekarang apa tindak lanjut yang akan dilaksanakan? Saya akan melaksanakan insya Allah rencana ketika ada pembelajaran IPAS ya hari Senin atau hari Rabunya. Hari ini saya akan juga menghubungi atau meminta bantuan kepada partner atau pendamping saya untuk mengobservasi saya besok. Selain itu saya juga akan memberitahu anak-anak tentang rencana pembelajaran besok. Dari sini saya tahu betul seberapa besar tanggung jawab Bu Anis terhadap rencana yang sudah direncanakan tadi, dan pelaksanaannya nanti tentunya Bu Anis juga sesuai dengan apa yang sudah direncanakan tadi ya Bu Anis ya. Saya hanya bisa mendoakan semoga apa yang Ibu rencanakan nanti terlaksana dengan lancar, dengan baik, tidak ada kendala yang berarti, sesuai dengan tujuan yang Bu Anis tadi. Tujuannya Bu Anis adalah meningkatkan kompetensi pedagogiknya Bu Anis sendiri dan juga meningkatkan hasil belajar siswa, begitu ya Bu? Iya Bu, terima kasih atas doanya dan waktunya. Mohon maaf jika ada kata maupun kegiatan yang kurang atau salah, dan terima kasih atas support serta doanya tadi. Mohon izin untuk melanjutkan pertanyaannya ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu? Apakah tadi proses coaching menurut Ibu sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi proses coaching saya dengan Bu Anis, saya sebagai coach dan Bu Anis sebagai coach, berjalan dengan baik dan lancar Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Begini Bu, setelah saya melakukan observasi, tadi saat Ibu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu ya? Ya Bu. Nah, apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator pencapaian? Jadi tadi kan saya indikator dalam coaching tadi kan agar coach itu bisa meningkatkan kompetensi Bu. Jadi di sini saya tadi sudah menggunakan alur tirta dalam coaching saya Bu. Saya sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab dari coaching. Kemudian saya juga sudah berusaha untuk menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Iya. Jadi Ibu sudah berhasil ya melaksanakan proses coaching menggunakan alur tirta. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching Ibu, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan Ibu ya. Jadi Ibu itu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan, Ibu juga sudah melakukan identifikasi, serta sudah mengarahkan coaching ya untuk menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan. Dan Ibu juga sudah membantu coaching dalam menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencana coaching tersebut nanti dapat dilakukan dengan baik. Tadi pada saat saya mengamati, saya juga sudah melihat Ibu sangat fokus sekali dalam kegiatan coaching ya Bu ya. Artinya Ibu sudah mencapai kompetensi presence ya.
atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach tersebut. Nah, kira-kira ya Bu, itu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Kalau saya Bu, meskipun hari ini tadi sudah terlaksana dengan baik dan lancar, saya sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta, dan seperti apa yang dikatakan Bu Yela tadi, saya sudah memiliki 3 kompetensi ini sebagai coach yang baik. Namun saya masih belum merasa puas Bu. Jadi saya nanti akan mempelajari lebih dalam lagi tentang alur tirta Bu, akan meningkatkan kompetensi coach lagi Bu. Jadi agar nantinya saya bisa menjadi coach yang baik untuk rekan-rekan kerja saya maupun untuk siswa saya nanti. Baik Ibu ya, luar biasa sekali Ibu Ida ini. Jadi Ibu masih ingin belajar ya tentang alur tirta agar proses coaching selanjutnya akan lebih baik lagi. Gitu ya Bu ya. Baik Ibu, menurut saya Ibu sudah sangat luar biasa apa yang sudah Ibu berikan pada proses coaching tadi. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses ya ke depannya ya. Amin. Terima kasih juga sudah berkenan untuk ngobrol-ngobrol dan sharing dengan saya. Saya juga terima kasih sekali Bu Yela. Sama-sama Bu Ida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.